fakta bangsa Batak keturunan bangsa Israel. 1. Pemeliharaan silsilah Tarombo dan Marga. 2. Perkimpoyan yang berpariban. 3. Pola alam semesta. 4. Kredibilitas. 5. Hierarki dalam pertalian semarga. 6. Vulgarisme. 7. Nuh dan Bukit Ararat. 8. Mangokal Holy ekshumasi pemindahan tulang belulang. 9. Peratap-peratapan. 10. Hierarki pada tubuh. 11. Anak sulung. 12. Gender. 13. Pemberian nama bayi yang lahir 7 hari. 14. Monoteisme Hamalimon Parmalim Ugamo Malim. 15. Tuhan menurut Hamalimon Parmalim Ugamo Agama Malim. 16. Ibadah Parmalim. 17. Ibadah setiap hari Sabtu, Samisara, Marari Sabtu. 18. Larangan makan babi, anjing, binatang liar dan darah. 19. Ritual. 20. Kisah, mitos. Pembahasan. Bangsa Israel kuno terdiri dari 12 suku. Setelah Raja Salomo wafat, negara Israel pecah menjadi 2 bagian. Bagian selatan terdiri dari 2 suku yaitu Yehuda dan Benyamin yang kemudian dikenal dengan nama Yehuda, atau dikenal dengan nama Yahudi. Kerajaan selatan ini disebut Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, dan daerahnya dinamai Yudea. Bagian utara terdiri dari 10 suku, disebut sebagai Kerajaan Israel. Dalam perjalanan sejarah, 10 suku tersebut kehilangan identitas kesukuan mereka. Kerajaan utara Israel tidak lama bertahan sebagai sebuah negara dan hilang dari sejarah. Konon ketika penaklukan bangsa Assyria, banyak orang kerajaan utara Israel yang ditawan dan dibawa ke sebelah selatan Laut Hitam sebagai budak. Sebagian lagi lari meninggalkan asalnya untuk menghindari perbudakan. Sementara itu kerajaan Yehuda tetap eksis hingga kedatangan bangsa Romawi. Setelah pemusnahan Yerusalem pada tahun 70 oleh bala tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus, orang-orang Yehuda pun banyak yang meninggalkan negerinya dan menetap di negara lain, terserak di seluruh dunia. Jauh sebelum itu, ketika masa pembuangan ke Babylon berakhir dan orang-orang Yehuda atau disebut Yahudi diizinkan kembali ke negerinya, dan 10 suku Israel dari kerajaan utara memilih tidak pulang tetapi meneruskan petualangan ke arah timur. Demikian juga dengan mereka yang diperbudak di selatan Laut Hitam, setelah masa perbudakan selesai, tidak diketahui kemana mereka pergi melanjutkan hidup. Dengan demikian banyak di antara bangsa Israel kuno kemudian kehilangan identitas mereka sebagai orang Israel. Ada sekelompok penduduk di daerah Tiongkok Barat, diterima sebagai puak Cina, tetapi secara umum profil wajah mereka agak berbeda dengan penduduk Cina pada umumnya. Perawakan mereka lebih besar, hidung agak mancung, namun berkulit kuning dan bermata sipit. Mereka menyembah Allah yang bernama Yahweh. Sangat mungkin mereka adalah keturunan 10 suku Israel yang hilang yang telah kimpoi campur dengan penduduk lokal sehingga kulit dan mata menjadi seperti penduduk asli. Saya percaya banyak di antara para pembaca yang mengetahui bahwa di negeri Israel ada sekelompok kecil orang Israel yang berkulit hitam. Mereka adalah suku Falasa, yang sebelum berimigrasi ke Israel hidup di Ethiopia selama ratusan generasi. Fisik mereka persis seperti negro dengan segala spesifikasinya yaitu kulit hitam legam, bibir tebal, rambut keriting, del. Mereka mengklaim diri mereka sebagai keturunan Israel atau disebut Beta Israel, dan dengan bukti-bukti yang dimiliki, mereka mampu memenuhi seluruh kriteria yang dituntut oleh pemerintah Israel yang merupakan syarat mutlak supaya diakui sebagai Israel perantauan. Setelah memperoleh pengakuan sebagai keturunan Israel, sebagian dari mereka kembali ke tanah perjanjian sekitar 15 tahun lalu dengan transportasi yang disediakan oleh pemerintah Israel. Itulah sebabnya mengapa ada Israel hitam. Mereka seperti orang negro karena intermarriage dengan perempuan-perempuan lokal sejak kakek moyang mereka pergi ke Ethiopia. Kita tahu bahwa Ethiopia adalah salah satu negara yang penduduknya mayoritas Kristen yang paling tua di dunia. Ingat sida-sida yang dibaptis oleh Filipus dalam Kisah Pukul 8:26-40. Bahkan sebelum era kekristenan pun sudah ada penganut Yudaisme di sana, walaupun banyak yang kembali, sebahagian lagi tetap memilih menetap di negeri itu, dan merekalah yang menjaga dan memelihara tabut perjanjian yang konon ada di sana. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Batak mempunyai arti, sastra, adalah petualang, pengembara, sedang membatak berarti berpetualang, pergi mengembara. Walaupun demikian orang Batak dikenali dengan sikap dan tindakannya yang khas, yaitu terbuka, keras dan apa adanya. Seperti yang diungkapkan oleh seorang antropolog dan juga pendeta dari Belanda, Profesor Van Berben, dan diperkuat oleh Prof. Romi, guru besar di UI Universitas IN 782 Indonesia, bahwa tradisi etnik Tapanuli, Batak Toba, sangat mirip dengan tradisi bangsa Israel kuno. Pendapat itu didasarkan atas alasan yang kuat setelah membandingkan tradisi orang Tapanuli dengan catatan-catatan tradisi Israel dalam Alkitab yang terdapat pada sebahagian besar kitab Perjanjian Lama, dan juga dengan catatan-catatan sejarah budaya lainnya di luar Alkitab. Beberapa di antara kesamaan tradisi Batak Toba dengan tradisi Israel kuno adalah sebagai berikut.
1. Pemeliharaan silsilah Taronggo dan Marga. Semua orang Tapanuli, terutama laki-laki, dituntut harus mengetahui garis silsilahnya. Demikian pentingnya silsilah, sehingga siapa yang tidak mengetahui garis keturunan kakek moyangnya hingga pada dirinya dianggap nalilu, tidak tahu asal-usul, yang merupakan cacat kepribadian yang besar. Bangsa Israel kuno juga memandang silsilah sebagai sesuatu yang sangat penting. Alkitab, sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru sangat banyak memuat silsilah, terutama silsilah dari mereka yang menjadi figur penting, termasuk silsilah Yesus Kristus yang ditelusuri dari pihak bapak angkatnya Yusuf, yang keturunan Daud dan pihak ibunya, Maria. Taronggo adalah silsilah, asal-usul menurut garis keturunan ayah. Dengan Taronggo seorang Batak mengetahui posisinya dalam marga. 2. Perkimpoyan yang berpariban. Ada perkimpoyan antar sepupu yang diizinkan oleh masyarakat Batak, tapi tidak sembarang hubungan sepupu. Hubungan sepupu yang diizinkan untuk suami istri hanya satu bentuk, disebut marpariban. Cukup repot menerangkan hal ini dalam bahasa Indonesia karena bahasa ini tidak cukup kaya mengakomodasi sebutan hubungan perkerabatan dalam bahasa Batak. Yang menjadi pariban bagi laki-laki ialah buruni tulang atau anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Sedangkan yang menjadi pariban bagi seorang gadis ialah anak ninam buru atau anak laki-laki dari saudara perempuan bapa. Mari kita bandingkan dengan Alkitab. Pada kitab Kejadian, Yakub menikah dengan paribannya, anak perempuan Laban yaitu Lea dan Rahel. Laban adalah tulang dari Yakub, saudara laki-laki dari Ribka, ibu dari Yakub. Di dunia ini sepanjang yang diketahui hanya orang Israel kuno dan orang Batak yang sekarang memegang tradisi hubungan perkimpoyan seperti itu. 3. Pola alam semesta. Orang Batak membagi 3 besar pola alam semesta, yaitu Banua Ginjang alam surgawi, Banua Tonga alam dimensi kita, dan Banua Toru alam maut. Bangsa Israel kuno juga membagi alam dengan pola yang sama. 4. Kredibilitas. Sebelum terkontaminasi dengan racun-racun pikiran zaman modern, setiap orang Batak, terutama orang tua, cukup menitipkan sebuah tempat sirih, salapa atau gajut, ataupun sehelai ulos, sebatang tongkat, atau apa yang ada pada dirinya sebagai surat jaminan hutang pada pihak yang mempiutangkan, ataupun jaminan janji pada orang yang diberi janji. Walaupun nilai ekonomis barang jaminan bisa saja sangat rendah tetapi barang TSB adalah manifestasi dari martabat penitip dan harus menebusnya suatu hari dengan merealisasikan pembayaran hutang ataupun janjinya. Budaya Israel kuno juga demikian. 5. Hierarki dalam pertalian semarga. Dalam budaya Batak, jika seorang perempuan menjadi janda, maka laki-laki yang paling pantas untuk menikahinya ialah dari garis keturunan terdekat dari mendiang suaminya. Ini dimaksudkan agar keturunan perempuan TSB dari suami yang pertama tetap linear dengan garis keturunan dari suami yang kedua. Misalnya, seorang janda dari Simanjuntak sepatutnya menikah lagi adik laki-laki mendiang. Dalam tradisi Israel kuno, kita dapat membaca kisah janda Rut dan Boas. Boas masih satu marga dengan mendiang suami Rut, Kilyong. Boas ingin menikahi Rut, tapi ditinjau dari kedekatannya menurut garis silsilah, Boas bukan pihak yang paling berhak. Oleh sebab itu dia mengumpulkan semua kerabat yang paling dekat dari mendiang suami Rut dan mengutarakan maksudnya. Dia akan mengurungkan niatnya jika ada salah satu di antara mereka yang mau menggunakan hak adatnya, mulai dari pihak yang paling dekat hubungan keluarganya hingga yang paling jauh sebelum tiba pada urutan Boas sendiri. Ya, Mardaka do Salohot, Marnata do Nasumolot. 6. VULGARISME. Setiap orang dapat marah, tetapi caci maki dalam kemarahan berbeda-beda pada tiap-tiap etnik. Orang Amerika terkenal dengan serapah, son of a bitch, bastard, idiot, del yang tidak patut disebut di sini. Suku-suku di Indonesia ini umumnya mengeluarkan makian dengan serapah, anjing, babi, sapi, kurang ajar, del. Pada suku Batak makian seperti itu juga ada, tetapi ada satu yang spesifik. Dalam sumpah serapahnya seorang Batak tak jarang memungut sehelai daun, atau ranting kecil, atau apa saja yang dapat diremuk dengan mudah. Maka sambil merobek daun atau mematahkan ranting yang dipungut dicabik dari pohon, dia mengeluarkan 6 EAN sumpah serapahnya. Sai diri pason debata maau somon on molo so hudege, hubas-bas, kuripason ho anan. Terjemahannya kira-kira begini, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku kalau kamu tidak kuinjak, kulibas, kuhabisi. Robeknya daun atau patahnya ranting dimaksudkan sebagai simbol kehancuran seterusnya. Orang-orang Israel kuno juga sangat terbiasa dengan sumpah serapah yang melibatkan Tuhan di dalamnya. Vulgarisme seperti ini terdapat banyak dalam kitab Perjanjian Lama, diantaranya serapah Daud pada Nabal, 1 Sam 25, perhatikan ayat 22 yang persis sama dengan sumpah serapah orang Batak. 7. Nuh dan Bukit Ararat. Ada beberapa etnik di dunia ini yang mempunyai kisah banjir besar yang mirip dengan air bah di zaman Nuh. Tiap etnik berbeda alur ceritanya tetapi polanya serupa. Etnik Tapanuli juga punya kisah tentang air bah, tentu saja formatnya berbeda dengan kisah Alkitab.
Apabila orang-orang yang sudah unsur ditanya tentang asal-usul suku Batak, mereka akan menceritakan mitos turun-temurun yang mengisahkan kakek moyang orang Batak diyakini Maputak Siang Bulu di puncak Bukit Pusuk Buhit. Pusuk Buhit adalah sebuah gunung tunggal yang tertinggi di Tapanuli Utara, di pinggiran Danau Toba. Pusuk Buhit sendiri artinya adalah puncak gunung. Pusuk Buhit tidak ditumbuhi pohon, jelasnya tidak ada bambu di sana. Yang ada hanya tumbuhan perdu, ilalang, dan rumput gunung. Bambu, dari mana kakek moyang keluar? Menurut nalar mendarat di puncak gunung itu dan mereka keluar dari dalamnya setelah bambunya meledak hancur. Mengapa ada bambu pada puncak Pusuk Buhit yang tandus dan terjal? Tentu saja karena genangan air yang mengapukannya, yang tak lain adalah banjir besar. Dapat dipahami mengapa jalan cerita menjadi seperti itu, karena setelah ribuan tahun terpisah dari induk bangsanya, narasi jadi berbeda. Bahtera berubah menjadi sebentuk perahu bambu berbentuk pipa yang kedua ujungnya ditutup, dan Bukit Ararat berubah menjadi Pusuk Buhit. 8. MANGOKAL Holi atau EKSUMASI, pemindahan tulang belulang. Bagi orang Tapanuli, penggalian tulang belulang ekshumasi dari kerabat yang masih satu dalam garis silsilah dan dikuburkan di daerah lain adalah praktek yang sangat umum hingga sekarang. Sering alasannya hanya untuk kepuasan batin belaka walaupun biayanya sangat mahal karena termasuk dalam kategori perhelatan besar. Pada bangsa Israel kuno hal semacam adalah kebiasaan umum. Sejarah sekuler menuturkan bahwa tulang belulang Yusuf dibawa dari Mesir ketika bangsa ini keluar dari sana. Juga dalam kitab lain dalam Perjanjian Lama, sekelompok masyarakat berniat memindahkan tulang belulang dari satu pekuburan walaupun kemudian dihalangi oleh seorang nabi. 9. PERATAPRATAPAN. Adalah wajar bagi jika satu keluarga menangis di sekeliling anggota keluarga kerabat yang meninggal dan terbujur kaku. Mereka menangisi si mati, dan seseorang meratapinya. Meratap berbeda dengan menangis. Meratap dalam bahasa Tapanuli disebut mangandung. Mangandung ialah menangis sambil melantunkan bait-bait syair kematian dan syair kesedihan hati. Di desa-desa, terutama di daerah leluhur Tapanuli, tidak mengherankan kalau seseorang orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang meninggal, bahkan tidak dikenal oleh masyarakat setempat, namun turut mengandung di sisi mayat. Masyarakat mendukung hal seperti itu. Kata-kata yang dilantukan dalam irama tangisan sangat menyentuh kalbu. Tak jarang pihak keluarga dari si mati memberi pasinapuran angpau kalau si peratap tersebut pintar, sekedar menunjukkan rasa terima kasih. Bagaimana dengan bangsa Israel? Dari sejarah diketahui bahwa ketika Yusuf Perdana Menteri Mesir meninggal, sanak keluarganya membayar para peratap untuk mengandung. Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berkali-kali mencatat kata-kata ratapan, meratap, beratap. Kitab ratapan yang ditulis oleh Raja Salomo, dalam praktek Israel kuno adalah syair-syair yang dilantunkan sambil mengandung, kendati bukan pada acara kematian. 10. Hierarki pada tubuh. Dalam budaya Batak, kepala adalah anggota tubuh yang paling tinggi martabatnya. Menyentuh kepala seseorang dengan tidak disertai permintaan maaf yang sungguh-sungguh bisa berakibat parah. Sebaliknya anggota tubuh yang paling rendah derajatnya ialah telapak kaki. Adalah penghinaan besar jika seseorang berkata kepada seseorang lain, "Dituruni pala ni paton doho sama dengan kau ada di bawah telapak kakiku ini," sambil mengangkat kaki memperlihatkan telapak kakinya pada seteru. Penghinaan seperti ini hanya dilontarkan oleh seseorang yang amarahnya sudah memuncak dan sudah siap berkelahi. Pada zaman dulu, dalam setiap pertemuan, telapak kaki selalu diusahakan tidak nampak ketika duduk bersila. Pada bangsa-bangsa Semitik tertentu di Timur Tengah, tradisi semacam ini masih tetap dijaga hingga sekarang karena memperlihatkan telapak kaki pada orang lain adalah pelanggaran etika yang berat, karena telapak kaki tetap dianggap anggota tubuh yang paling hina derajatnya. 11. Anak sulung. Dalam hierarki keluarga, posisi tertinggi di antara seluruh keturunan bapak ibu ialah anak sulung. Ia selalu dikedepankan dalam memecahkan berbagai masalah, juga sebagai panutan bagi semua adik-adiknya. Jika ayah sudah meninggal, maka anak sulung yang sudah dewasa akan mengganti posisi sang ayah dalam hal tanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga seperti yang diungkapkan dalam umpasa, Pitu Batu Martindi Tindi, alai sadado sitaon nadokdok. Sitaon nadokdok itu adalah si anak sulung. Tanggung jawab itulah yang membuat dia besar, memberi karisma dan wibawa. Karisma dan wibawa, itulah profil yang melekat pada anak sulung. 12. Gender. Hingga sekarang posisi perempuan dalam hubungan dengan pencatatan silsilah selamanya tidak disertakan karena perempuan dianggap milik orang lain, menjadi paniaran ni marga yang berbeda. Hal yang sama terjadi pada bangsa Israel kuno, bangsa ini tidak memasukkan anak perempuan dalam silsilah keluarga. 13. Pemberian nama bayi yang lahir 7 hari. Di dalam tradisi Parmalim, agama leluhur Batak kuno, setiap anak bayi yang lahir selama 7 hari harus dibawa ke pancur untuk permandian dan sekaligus pemberian nama. Permandian bayi yang sudah 7 hari itu diserahkan ke Imam Parmalim. Setelah itu diberi nama dengan diadakannya pesta Martutu Aek.
14. Monoteisme HAMALIMON, Parmalim, UGAMO Malim. Hamalimon, Parmalim, Ugamo Malim, agama leluhur Bangso Batak Toba Parmalim, kaum minoritas yang tegar mempertahankan nilai leluhur Batak. Kata Malim berasal dari bahasa Arab yang terdapat di kitab-kitab suci, yang berarti suci dan salih dari asal kata mualim. Dalam bahasa Arab mualim merujuk kepada istilah orang suci yang menjadi pembimbing dan soko guru. Parmalim di istilah Batak berkembang ke dalam pengertian orang-orang saleh berpakaian sorban putih. Parmalim merupakan agama monoteis asli Bangso Batak Toba. Parmalim sudah ada sejak 497 Masehi atau 1450 tahun Batak. 15 Tuhan menurut HAMALIMON Parmalim, UGAMO, agama Malim. Ugamo Malim menyebut Tuhan adalah mula jadi Nabolon, awal mula yang besar, Red. Mula jadi Nabolon adalah Tuhan yang Maha Esa yang tidak bermula dan tidak berujung. Bahwa mula jadi Nabolon atau Tuhan itu wujud atau ada, tetapi tidak dapat dilihat. Dia tidak bermula dan tidak mempunyai ujung. Dia adalah mutlak absolut, Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Agung dan tidak dapat dibandingkan. Dia dekat dan jauh dari alam ciptaannya. Dia adalah kuasa yang menghukum dan kuasa mengampuni, kuasa kasih dan kuasa murka. Demikianlah sifat-sifat mula jadi Nabolon, Tuhan yang satu bersadarkan Ugamo Malim. Dalam Injil Perjanjian Lama, menceritakan Raja Salomo dikenal dengan Nabi Sulaiman, memerintahkan rakyatnya melakukan perdagangan dan membeli rempah-rempah hingga ke Opir. Opir patut diduga adalah Barus di Tapanuli. Perkiraan itu punya jejak spiritual berbentuk kepercayaan monoteisme. Misalnya Ugamo Parmalim yang menjadi agama asli etnis Batak, meyakini Tuhan yang Maha Esa dengan sebutan ompu mula jadi Nabolon Parmalim atau Ugamo Malim, Pen. Selain itu, sekelompok penyebar ajaran Kristen Nestorian dari Persia yakni Iran, yang menjejakkan kakinya di Barus. Kelompok itu diperkirakan datang sekira tahun 600-an Masehi dan mendirikan gereja pertama di desa Pancuran, Barus. 16. Ibadah Parmalim. Dalam melaksanakan ibadah, Parmalim melaksanakan upacara ritual Patikni Ugamo Malim untuk mengetahui kesalahan dan dosa, serta memohon ampun dari Tuhan yang Maha Esa yang diikuti dengan bergiat melaksanakan kebaikan dan penghayatan semua aturan Ugamo Malim. 17. Ibadah setiap hari Sabtu, SAMISARA Manari Sabtu. Dalam ritual Ugamo Parmalim sendiri, terdapat beberapa aturan dan larangan. Selain mengikuti 5 butir Patikni Ugamo Malim, 5 titah Ugamo Malim, juga terdapat berbagai kewajiban lainnya seperti Manari Sabtu atau ibadah rutin yang diadakan setiap Sabtu. Dalam menjelang hari Sabtu, pengikut Parmalim dilarang bekerja atau melakukan kegiatan apapun. Penganut Parmalim melakukan ucapan syukur pada setiap hari Sabtu. 18. Larangan makan babi, anjing, binatang liar, dan darah. Adapun larangan yang hingga kini masih tetap dipertahankan di antaranya adalah larangan untuk memakan daging babi dan darah hewan seperti yang lazim bagi umat Kristen. Memakan daging babi atau darah dianggap tidak malim, suci, di hadapan Debata. Padahal dalam ajaran Parmalim sendiri dikatakan, jika ingin menghaturkan pujian kepada Debata, manusia terlebih dahulu harus suci. Ketika menghaturkan pelayan persembahan, kesucian juga dituntut agar Debata dan manusia dapat bersatu. Selanjutnya, Raja Sisingamangaraja memiliki keturunan hingga 12 keturunan. Itu pun secara roh. 19. Ritual. Inilah yang kemudian menjadi acuan pada acara atau ritual-ritual besar Ugamo Parmalim yang diadakan rutin setiap Sabtu dan setiap tahunnya. Ritual-ritual besar Parmalim itu seperti Parningotan Hatutubuni Tuhan, Sipaha Sada, dan Pangaleon Bolon, Sipaha 5. Yang diadakan pertama pada bulan Maret dan yang kedua bulan Juli. Yang kedua diadakan secara besar-besaran pada acara ini para Parmalim menyembelih kurban kerbau atau lembu. Ini merupakan tanda syukur kami kepada Debata yang telah memberikan kehidupan, kata Marnangkok. 20. Kisah, mitos. Dalam kitab Parmalim, yakni Tumbaga Holing, terdapat kisah manusia pertama, Adam dan Hawa termasuk Taman Eden di mana Hawa digoda si ular. Hal itu dalam istilah bahasa Batak Toba. Parmalim itu bisa jadi merupakan ajaran usianya sudah ribuan tahun, jauh sebelum Islam dan Kristen masuk dan mempengaruhi keyakinan etnis Batak. Demikian pula dengan simbol dan pakaian kebesaran kerajaan Batak Toba dan Parmalim. Agama leluhur Bangso Batak Toba cenderung mendekati simbol-simbol agama Samawi, misalnya tongkat, pedang, sorban berwarna putih serta stempel kerajaan. Jika dihubungkan cerita tentang penemuan mumi Mesir yang dibalsem dengan rempah-rempah pengawet di antaranya kanfer, kapur barus, serta kisah tentang Raja Nabi Sulaiman, Salomo membutuhkan rempah-rempah dari Opir, Barus di Tapanuli, diperkirakan jejak agama monoteisme. Israel terserap dan kemudian mengakar dalam keyakinan Parmalim, Hamlimon, Ugamo Malim, agama Bangso Batak Toba. Dikutip dari https://www.oborkeadilan.com/www.www.www.www.www.06/06/20 tanda hubung fakta tanda hubung bangso tanda hubung Batak tanda hubung keturunan tanda hubung bangsa.html. Diilhami oleh Bapa Roh Kudus.
Melalui hambanya, Pendeta Nuryani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen. Saudara diberkati, melalui renungan hari ini, jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tanda hubung lebih besar dari dapat transfer lewat 1. Bank DKI 13923149576 AN, Holy Spirit. 2. Bank BCA 5790408642 AN, Eslon P. Panggabean STH 0. Jika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari transfer antar bank, dapat masukkan nomor rekening, kode bank, tujuan yang ingin ditransfer. KIDE Bank DKI 111 Gereja Jodoh Holy Spirit Eslon Ministry Care LOST Souls melayani interdenominasi gereja, konsultasi keluarga dan jodoh, doa rahasia jamin, doa kesembuhan, doa pelepasan, kunjungan orang sakit, ibadah open house office, kedukaan, kematian, penghiburan, pelayanan peti jenazah 24 jam, konseling pranikah, ibadah pemberkatan nikah. Gereja Jodoh Holy Spirit, https://gereja tanda hubung jodoh tanda hubung holy tanda hubung spirit tanda hubung esron tanda hubung ministry.busins.site/. Alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit, Esron MINSTRY Jalan Tuparef, Pulau Mas Barat 12. Nomor 23, Red 04, Ru 09, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur 13.210. Info doa dan konsultasi 24 jam on. HP 0818779370 dan 085100609654. Khusus panggilan HP 085217361142. Silakan bagikan renungan ini kepada saudara, teman, kerabat. Sebab menginjili tugas setiap kita orang percaya, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus. Butuh bantuan hukum, DPPCMC DKI Kabid Hukum. Siap membantu saudara, Pendeta Esron Panggabean, Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan. Google Maps, Esron dan Partner Biro Hukum. https://maps.app.go.gl/lxp1uk1m8bat8bm8. Klik link.